Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, ini nggak susah sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini dulu ya. Kita coba menaruh komponen ya. Kita taruh komponen. Eh, kita akan lihat bagaimana behavior-nya kalau kita menyimpan dokumen ke dalam menempatkan komponen ke dalam si frame tadi ya. Jadi di sini jadi button tambah sama dengan new J button ya. Di sini kita kasih ininya tambah gitu ya. Tambah ini baru record baru ya. Kemudian edit ya. Edit data yang sudah ada. Kemudian kita tombol hapus 3 aja dulu ya. 5 deh, biar dia nanti saya mau nunjukin layout soalnya. Edit, hapus, simpan ya. Simpan. Dan satu lagi adalah button ulang ya, atau reset gitu ya. Nah, gini. Kemudian ini kita tambahkan ke dalam si frame tadi ya, fr set get content pane. Nah, jadi si frame itu nanti dia ada macam-macam bagian-bagiannya untuk menggambar di tengah-tengah itu namanya content pane ya. Add content pane. Nanti untuk bikin menu bar beda lagi ya. Nah, kita add komponennya ya. Add komponennya btn tambah ini. Kemudian kita tambahin aja satu-satu. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian ini harusnya di bawah ya. Jadi kita tambahin komponen dulu, baru kita tampilkan ya. Nah, jadi ini kita pindahkan aja ke bawah. Ini kalau misalnya sudah ada komponennya, sebetulnya kita nggak usah set size lagi. Kita bisa pakai method ini ya, fr pack. Nah, gini. Jadi pack itu dia sesuaikan sama ukurannya. Kalau tadi karena kita belum punya komponen, kalau nggak dikasih ini, coba kita tes aja deh. Kita nggak kasih size ya. Ini kita matiin dulu. Jangan ditambahkan dulu. Nanti dia ukurannya jadi aneh. Oke, coba kita run. Nah, jadinya gini doang nih. Ya, jadinya seperti ini doang. Jadi kan aneh ya. Nah, masa tampilan kayak gini. Oke, nah jadi makanya tadi kita kasih ukuran. Tapi kalau sudah ada komponennya, kita bisa menggunakan method pack untuk menyesuaikan dengan ukuran komponen yang ada di dalamnya gitu ya. Oke, coba kita run lagi. Nah, di sini juga masih aneh ya, kenapa tombolnya cuma satu ya. Nah, tombolnya ini yang terakhir kita tambahkan ya, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita resize, nah ini tombolnya jadi gede ya. Nah, jadi dalam kita membuat aplikasi yang perlu kita perhatikan adalah ukuran komponennya harus proporsional ya, yang pertama. Jadi kalau dia ukurannya terlalu kecil atau terlalu gede itu kan tidak bagus gitu ya, tidak bagus, tidak terlihat rapi dan profesional. Kemudian yang kedua juga kita harus mempertimbangkan apa yang terjadi kalau aplikasinya diminimize, dimaximize, di resize seperti ini gitu ya. Jadi komponen-komponen mana yang dia harus ikut melebar atau ikut jadi tinggi gitu ya, sesuai dengan ukuran frame ini, dan mana yang dia harusnya tetap gitu ya. Nah, di sini kenapa kita akan bahas satu-satu nanti ya. Nah, yang pertama adalah kenapa yang tampil cuma satu ini ya, cuma satu. Nah, karena si frame ini dia by default dia layoutnya menggunakan yang namanya card layout. Jadi kalau card layout itu semua ditumpuk-tumpuk, semua komponen ditumpuk-tumpuk
jadi dari atas kelihatannya cuma satu gitu ya. Nah, untuk supaya dia tampil semua, kita bisa menggunakan macam-macam layout. Di sini kita masuk ke layout dulu ya. How to use, mana ya mana? Top level container, trail, sini aja deh. Nah, di sini mana ya? Nah, laying out component within container. Nah, di sini ada macam-macam layout manager ya. Layout manager itu bagaimana si komponen itu ditempatkan dan bagaimana behaviornya waktu waktu frame-nya kita resize gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah border layout ya. Coba kita lihat border layout ya. Nah, border layout itu dia membagi menjadi 5. Jadi dia cuma ada 5 slot kalau kita menggunakan border layout. Yang pertama ini yang di atas page start namanya, yang di bawah ini namanya page end, yang di kiri namanya line start, yang di kanan namanya line end ya. Nah, sisanya di tengah namanya center ya. Nah, untuk menggunakan border layout kita coba ya langsung ya. Kita coba langsung di sini kita set layoutnya ya. Nah, di sini. Get content pane, add layout, new border layout. Nah, di sini tidak bisa diimport nih. Nah, ini yang tadi masalah saya bilang, dia tidak bisa diimport ya. Kalau quick fix disuruh bikin kelas ya. Jadi tidak terdeteksi nih padahal ada kelasnya ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menambahkan opsi di Maven-nya ya. Kita harus mendeklarasikan modul Java Desktop ya. Nah, ini sintaksnya saya agak lupa, jadinya Maven compiler Java 11 swing modul. Nah, coba ya kita lihat. Ini rilis 11, bukan ini. Bukan ini juga. Nah, ini nih. Import Java AWT tidak bisa di ini. Padahal ini kalau kita search ya, Java border layout ya. Nah, di sini sebetulnya ada nih mana ya? Ini, nah ini ya. Ini ada nih Java AWT border layout. Ini kalau kita import secara langsung misalnya ya. Saya langsung import aja di sini. Nah, gini, import. Nanti dia bilang ini tetap aja, ini bisa nggak ya? Coba kita tes. Tapi nggak error sih. Nah, ini jadi nggak error. Oke, coba kita tes saja. Tapi autocomplete-nya nggak jalan ya. Nah, ini muncul, tapi tetap cuma satu ya. Nanti kita perbaiki ya. Di sini kata dia caranya adalah nih, Maven compiler plugin kita menambahkan ini compiler argumen Java SE, Java Desktop nih. Kita harus tambahin ini nih. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu supaya nanti dia bisa ini kita bisa lihat bedanya gitu before afternya. Nah, di sini kita masuk form XML. Di sini belum ada ya block build, jadi kita tambahin sendiri. Atau kopas aja lah. Nah, dia akan menggunakan Maven compiler plugin ya. Compiler plugin ini kita lihat dulu yang terbarunya berapa. Kita copy aja, search Maven org. Maven compiler plugin. Nah, ini ya. Yang terbaru itu adalah 3.10 ya. 3.10.1. Nah, jadi ini kita tambahkan nanti. Oke. Kita coba dulu ya di sini build
Kita tambahkan sini. Kemudian di atas katanya di sini Java versionnya harus kita bikin nih variabelnya. Oke. Nah, di sini kita ganti ya. Tadi yang terbaru adalah 3.10.1. Oke, nah dia bilang tambahkan modul dan seterusnya seperti ini. Nah, kita coba clean ya. Setelah ini kita harus clean workspace dulu, nih, supaya dibaca ulang, reload and delete. Nah, oke, nah kalau sudah kita coba tes new border layout. Belum selesai apa? Oke, nggak apa-apa lah, nanti kita ini aja. Kita sementara di import manual dulu aja ya. Nah, ini udah muncul sih di atas. Mungkin ke bawahnya belum refresh. Kalau tadi kan nggak keluar. Oke, nah ini kalau sudah, nah begitu kita menambahkan ini border layout, kita harus mengatur layoutnya ya, menempatkan posisinya. Nih, tadi kalau kita border layout berarti yang pertama yang di atas itu page start ya. Nah, jadi di sini waktu kita menambahkan komponen di sini koma border layout titik atas ya. Tadi atas adalah page start ya. Nah, dia ada juga berdasarkan sistem mata angin, sebetulnya sama aja ya. Eh, Mata angin itu berarti yang atas itu adalah utara, yang bawah itu selatan ya, ini utara north, kemudian bawah itu selatan, yang kiri itu west, yang kanan itu east ya. Nah, jadi kita bisa juga seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini, jadi dia kalau di kiri ya di kiri terus gitu ya. Kalau di kanan terus. Nah, kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang dia nulisnya dari kiri ke kanan gitu. Jadi misalnya dari kanan ke kiri, misalnya tulisan Arab gitu ya. Atau dari atas ke bawah, misalnya tulisan Jepang gitu. Nah, jadi untuk yang seperti ini itu komponen kita tidak akan bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau kita mau menyesuaikan sesuai dengan sesuai dengan bahasanya, kita menggunakan yang ini tadi page start, page end gitu ya. Nah, ini misalnya di sini kita taruh page start, kemudian button edit itu border layout, page end gitu ya. Ini line start ya. Nah, kalau kita nggak kasih, dia defaultnya ada di tengah ya. Coba kita tes. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini. Nah, ini nah kita perlu lihat behaviornya ya, behaviornya. Jadi kalau kita resize, nah kalau kita resize berarti yang atas, bawah dan tengah ini dia akan jadi gede ya, akan menjadi lebih panjang atau lebih lebar gini ya. Nah, kalau kita resize-nya ke bawah, maka yang kiri, kanan, dan tengah ini dia akan menjadi lebih tinggi ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan behaviornya si border layout seperti ini ya. Jadi kalau resize-nya kiri ke kanan, maka yang atas dan bawah jadi makin lebar. Kalau dari kita resize-nya vertikal, maka kiri dan kanan akan menjadi akan menjadi lebih tinggi ya. Sedangkan yang atas bawah ini dia tidak terpengaruh gitu ya. Nah, jadi ini adalah yang pertama border layout ya, border layout. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ini layout pertama, border layout ya.
Nah, yang kedua adalah yang lebih simpel ya, paling simpel adalah flow layout ya. Nih. Nah, kalau flow layout dia di sini kita lihat behaviornya new flow layout ya. Nah, ini juga masih nggak mau. Oke, nah di sini new flow. Nah, kalau flow layout ini dia nggak usah pakai gini-ginian ya. Flow layout itu sesuai namanya dia mengalir aja terus dari kiri ke kanan. Kalau udah nggak muat pindah ke bawah gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba jalanin. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kalau kita resize, nah kalau ke bawah dia nggak ngaruh, ke kiri kanan juga ukuran button tidak berubah ya. Jadi ukuran button itu dia mengikuti tulisan di dalamnya. Jadi kalau tambah dia lebih lebar daripada edit gitu ya. Jadi dia menyesuaikan konten yang ada di dalam si button tersebut tulisannya ya. Nah, jadi dia tidak ikut melebar ataupun. Nah, kalau misalnya nggak muat flow layout, dia akan pindah ke baris berikutnya. Nah, seperti ini nih. Nah, ya. Jadi ini flow layout seperti ini. Behaviornya dia kayak kita nulis apa ngetik di MS Word ya. Jadi rata rata tengah, kemudian kalau nggak muat ya dia pindah ganti baris gitu ya. Nah, ini namanya flow layout ya. Oke. Kemudian berikutnya grid layout. Nah, grid layout kita langsung set aja. Set layout, new grid layout. Nah, grid layout itu dia ada panjang kali lebar ya. Jadi row kali kolom. Nah, seperti ini. Ini saya kasih bintang aja lah biar nggak usah repot banyak ya. Oke. Nah, jadi dia tiga baris dan dua kolom ya. Nah, di sini ini kita matiin dulu. Kemudian kita run. Nah, jadi seperti ini nih. Dua kolom, tiga baris. Gimana kalau di resize? Nah, kalau di resize ternyata dia ukurannya mengikuti pembagian baris dan kolom tadi ya. Nah, gini. Jadi si buttonnya itu diperbesar mengikuti space yang tersedia. Tuh, ya. Nah, ini namanya grid layout ya. Kemudian apalagi layout-layout lain yang box layout ya. Box layout itu dia single row atau single column. Nah, gini ya. Kita ganti lagi sekarang. Nah, kita lihat di sini how to use box layout. Box layout. List pane. Oh, ini frame-nya berarti ya. Page axis. Oke, list pane. Berarti ini frame-nya. Kemudian box layout. Nah, kalau line axis dia horizontal. Kita coba aja dulu ya. Kalau page axis dia berarti atas ke bawah. Kok gini? Oh, sorry. Get content pane. Jadi kontainernya yang harus dikasih ya.
Nah, gini ya. Ini box layout. Nah, dia tidak memperbesar ukuran si komponen di dalamnya. Kalau nggak muat juga ya udah dipotong aja gini ya. Dia nggak overflow seperti flow layout tadi. Oke, nah sekarang kita coba yang ininya, vertikalnya ya. Nah, vertikal seperti ini ya. Oke. Nah, itu tadi adalah box layout. Kemudian card layout. Nah, card layout ini sebenarnya nanti dia harus pakai combo karena dia tumpuk-tumpukan ya. Jadi yang tampil hanya bisa satu gitu. Jadi nanti kita harus bikin combo. Pada waktu dipilih nanti itulah yang ya, komponen tersebut yang tampil gitu. Nah, ini karena harus bikin ini dan event handling kita belakangan aja. Nah, kemudian ada grid back layout. Grid back layout ya ini nanti kita bisa simulasikan. Intinya adalah si grid back layout ini dia bisa kita mengatur komponen sesuai dengan jadi dia seperti grid layout, cuma kalau grid layout kan udah pasti dibagi rata gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mau ada call span gitu ya, mau digabungin dua kolom jadi satu gitu, atau kita mau di dalamnya komponennya itu tidak diperbesar gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan grid back layout. Nah, jadi dia seperti grid layout, tapi nanti masing-masing selnya ini kita bisa customize gitu. Ini seperti ini button nomor 5 berarti dia call span 2 ya. Jadi dia mengambil 2 kolom. Ini langsung 3 kolom diambil semua. Ini satu sel button 1 2 3 gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan behavior-nya. Kalau diperbesar, mana yang ikut membesar, mana yang tetap ukuran semula gitu ya. Nah, ini nanti ini yang paling kompleks sih, nanti kita akan demokan. Oke, kemudian ini grup layout. Grup layout ini dia ini bisa mengelompokkan si komponen-komponen supaya lebih rapi gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada banyak layout manager, kita bisa coba satu-satu ya. Nah, untuk yang ini kita nanti perlu mendesain dulu tampilannya. Ini silakan dicoba dulu, nanti saya siapkan tampilannya supaya bisa dicoba gitu ya.